Oke teman-teman, kita balik lagi ya, dan kita akan bahas untuk ya apa namanya instant review kita ya untuk pertandingan kali ini. Ya pertandingan yang cukup seru ya. Kita lihat Arsenal sebentar. Oke, berhasil menang 2-1. Oke, sebentar kita akan masuk ke ya, kita bahas untuk statistiknya dulu ya sebelum saya baca dari teman-teman ya. Untuk komentar teman-teman, silakan tulis di kolom komentar dulu pendapat teman-teman ya semua ini. Kita lihat pertama dari statistik dulu ya. Secara momentum kita memang menguasai pertandingan, tapi memang di babak kedua ini ya Spurs bermain lebih menyerang ya, sehingga kita bisa lihat juga mereka ada momen-momen penyerangan yang cukup berbahaya di sini ya. Kita bisa lihat beberapa apa namanya eh putih ya, yang sisi putihnya ini mulai ada, berbanding kalau di babak pertama ini kita lihat putihnya hampir nggak ada, merah semua, Arsenal semua ya momentum penyerangannya gitu. Expected goals kita 1,42 berbanding 0,83, dengan total tendangan ke arah gawang 14 berbanding 10. Cuman kita yang terpenting ini adalah on targetnya. Kita memang ada 4 yang on target. Tadi kita lihat beberapa tendangan ke arah gawang dilakukan oleh Havertz, Declan Rice, lalu juga Odegaard ya. Beberapa tendangan ke arah gawang yang terjadi di babak kedua ini yang berhasil diblok ya. Jadi ya ini menurut saya ke banyak kesempatan yang tadi sekali lagi ini masih tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para penyerang Arsenal. Ya ini gol terjadi semua tadi di babak pertama ya. Yang pertama ini golnya Solanke ini adalah karena header dari Gabriel Magalhaes ya. Dari tendangan pojok yang harusnya tadi kayaknya agak melenceng, tapi berhasil kena badannya Solanke dan justru malah mengarah ke gawangnya Kimski, sehingga terjadilah gol pertama. Lalu setelah itu adalah dari Trossard ya, itu tadi bagaimana Odegaard berhasil memenangkan bola di midfield. Dengan sigap dia maju dan apa tadi dia harus memilih antara ke Havertz yang ada di sebelah kanan dia atau Trossard yang ada di sebelah kiri, dan Trossard yang lebih kosong, diberikan bola kepada Trossard. Trossard memanfaatkan dengan baik dengan tendangan dari luar kotak penalti ya. Tuh tadi untuk babak pertama golnya ya. Gol dari Son Heung-min juga tadi di menit ke-25, itu tadi dari luar kotak penalti, memantul dari Thomas Partey ya. Tapi pantulannya tipis sehingga itu masih dianggap sebagai golnya Son. Berbeda tadi dengan own goalnya Solanke, dihitung sebagai own goal karena memang pantulannya tajam ya. Pantulannya tajam gitu ya. Itulah kenapa walaupun tadi tendangannya Son itu pantulan dari Thomas Partey, tapi tetap dihitung sebagai golnya Son, bukan own goal dari Thomas Partey. Ya, itu untuk secara statistik kita ya. Lalu kita lihat juga untuk di tabel, dengan kemenangan ini kita berhasil ya ini memepet Liverpool ya dengan 4 poin. Tapi mereka masih punya keunggulan satu permainan. Saya rasa juga Liverpool udah mulai apa ya? Udah mulai keteteran ya, udah mulai bisa terbaca oleh tim-tim lain permainannya. Mulai seri-seri ini ya, dan seri-serinya ini selalu kayaknya ketinggalan terlebih dahulu gitu. Jadi menurut saya ini juga mereka udah mulai keteteran, mulai kesulitan ya permainannya di IPL ini, dan ini harus kita manfaatkan ya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini harus kita manfaatkan untuk terus memepet Liverpool ya gitu. Tapi juga pada saat yang sama ini kita harus bisa kita lihat ya, ini kalau dari perolehan golnya ya, kita
Ini walaupun oke kita 19 kebobolannya berbanding mereka 20, tapi ini kok tabelnya hilang. Ya, tapi bahwa kita ini mencetak hanya 41 gol. Dimana menurut saya ini adalah kelemahan kita musim ini ya. Harusnya kita bisa mencetak lebih banyak gol, karena di musim lalu menurut saya kalau nggak salah kita harusnya sudah 50-an gol ya di tahap ini di musim lalu. Ya ini sekali lagi menurut saya memang banyak cedera ya pemain yang menghambat perkembangan kita musim ini. Ya sekarang kita baca untuk komentar teman-teman ya. Sebentar saya masuk ke komentar teman-teman dulu. Alhamdulillah oke, full time 3 poin. Yes ya ini ya. Jadi dengan 3 poin ini 3 poin yang sangat penting untuk kita bisa terus memepet Liverpool ya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini yang harus selalu kita manfaatkan untuk bisa terus memperkecil ketertinggalan dengan Liverpool gitu. Apalagi ya ini oke ya, untuk ya dari dari Tottenham sendiri juga serangan-serangannya tadi sebenarnya di menit-menit akhir juga cukup berbahaya ya. Ada satu tadi dari Pedro Porro yang kena tiang, tapi tendangannya tadi juga cukup berbahaya ya. Ya saya rasa ini sih ya untuk pertandingan kali ini. Ya Arsenal harus pemainnya harus step up ya. Menurut saya para pemainnya harus step up. Siapa yang bisa mencetak gol harus mencetak gol. Nggak usah terlalu dipusingkan dari mana gol itu berasal. Lalu juga tadi kita lihat, oh ya saya ada satu poin yang belum saya bahas tadi. Miles Lewis Kelly ini emang darahnya darah Arsenal banget ya. Udah mau diganti ya, bikin ribut dulu sama pemain Spurs, sampai akhirnya dia kena kartu kuning ya, karena time wasting, karena harusnya dia tadi kan diganti ya, diganti dengan Zinchenko, tapi kayak menunda-nunda, bikin ribut sama pemain Spurs, dikeroyok itu tadi ya sama pemain Spurs, tapi dia tetap bertahan. Emang ini anak Arsenal banget deh ya darahnya ya, dan bikin panas tadi Solanke, terus Richarlison, lalu siapa lagi tadi, Kulusevski, Pedro Porro tadi ya, semua dibikin panas tadi oleh Miles Lewis Kelly. Ya ini emang ya darah Arsenal banget deh ya ini. Ya itu ya dari saya untuk pertandingan hari ini. Tidak terlalu banyak yang bisa tidak banyak yang bisa dibahas. Sebenarnya ya ini tadi kalau dari saya ini memang oke, bentar ya, ini ada dari Savero, baru kali ini menang, kesel bener, banyak peluang, kayak bingung mau diapain bolanya. Arsenal butuh penyerang yang ada naluri gol. Ya kalau musim ini saya setuju ya. Kalau 2 musim lalu saya sebenarnya nggak terlalu setuju, karena selalu ada gol dari mana itu selalu terjadi gol gitu. Tapi untuk saat ini di mana pemain kita yang step up ya itu cedera semua. Jadi kita memang butuh darah baru untuk posisi penyerang, karena pemain penyerang kita yang step up justru lagi cedera semua. Saka, Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri ya, ini pemain-pemain yang lagi step up, yang lagi bagus-bagusnya justru terhenti momentumnya karena cedera. Terutama Gabriel Jesus nih ya, cedera ACL yang menurut saya mungkin bisa lama sekali ini untuk pemulihannya. Jadi ya bukan hanya mungkin bukan hanya mungkin lama pemulihannya ya. Ini cedera ACL ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ini untuk beberapa pemain ini adalah cedera yang mengakhiri karir ya, karir ending injury ini. Jadi
semoga sih tidak sampai ke sana, tapi kita harus bersabar juga. Nah, untuk Gabriel Jesus nantinya ya. Sekali lagi tadi ya, untuk pasaran penyerang ini, jadi walaupun banyak kok nggak beli striker sih, kok nggak beli striker gitu ya. Sekali lagi saya mau ingatkan, pasaran striker saat ini itu lagi tipis banget gitu ya. Dan ini semua klub pasti lagi rebutan juga striker yang tersedia di pasaran ya. Yang saat ini adalah ya paling rame ini adalah Omar Marmush ya. Paling dekat justru Manchester City saat ini Omar Marmush, dan ya ini mereka menurut saya akan akan meregangkan otot keuangan mereka nih, Manchester City ya, untuk mendapatkan Omar Marmush gitu kan. Jadi ya kita lihat bagaimana nanti perseteruan untuk mendapatkan Omar Marmush ini seperti apa gitu ya. Ya banyak peluang tapi tidak dengan gol. Saya juga setuju ya. Jadi ini posisinya menurut saya banyak yang tersia-sia kesempatannya tadi. eh Bukan hanya oleh Havertz ya, tadi oleh Sterling, oleh Declan Rice, oleh Odegaard gitu ya. Tadi juga banyak yang tersia-sia. Martinelli tadi akhir-akhir juga banyak yang tersia-sia. Itu sih dari saya. Saya rasa kita sudahi dulu ya untuk live kita hari ini. Sudah mau jam 5 lewat, jadi saya juga harus bersiap-siap untuk kegiatan-kegiatan lainnya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani untuk hari ini ya, dari jam 3 pagi tadi sampai ini sekarang sudah jam 5 lewat. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah ya ikut berinteraksi ya hari ini. Sekali lagi saya juga mau mohon maaf, lupa untuk setting kuis tebak skor ya. Untuk berikutnya kita akan adakan lagi kuis tebak skor. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video kita berikutnya.